Ini nih, salah satu kasus orang hilang paling besar dalam sejarah bumi. Bayangin, sekelompok makhluk raksasa yang udah berkuasa di planet ini selama lebih dari 150 juta tahun, tiba-tiba aja lenyap. Selamat datang di investigasi kepunahan dinosaurus. Pertanyaan ini nih yang udah bikin para ilmuwan pusing tujuh keliling selama berabad-abad. Apa ini gara-gara satu pukulan telak yang dahsyat? Atau jangan-jangan serangkaian pukulan mematikan yang pelan-pelan ngabisin era mereka? Yuk, kita mulai investigasi kita dan cari jawabannya bareng-bareng. Oke, dalam investigasi ini, kita punya dua tersangka utama. Di satu sisi, ada teori asteroid raksasa yang nabrak bumi. Terus, di sisi lain ada letusan gunung berapi masif yang racunin atmosfer. Dua-duanya punya bukti yang kuat loh. Tapi, mana ya yang jadi penyebab utamanya? Setiap investigasi kan mulainya dari bukti di tempat kejadian perkara. Nah, dalam kasus ini, buktinya itu ya fosil, tulang belulang yang udah jadi batu, yang ngasih kita gambaran pertama tentang dunia yang udah hilang ini. Buat ngertiin sebuah misteri, kita harus mulai dari mana? Ya, dari arsipnya. Tempat-tempat kayak Museum Geologi di Bandung inilah tempat petunjuk-petunjuk dikumpulin. Museum ini didirikan di era kolonial dan isinya bukan cuma nyimpen batuan, tapi juga nyimpen kepingan-kepingan sejarah bumi Indonesia. Dan cara kita ngebaca petunjuk-petunjuk ini juga udah berkembang banget loh, dari lemari pajangan yang simple 100 tahun lalu sampai pameran interaktif yang modern kayak sekarang. Museum itu tempat kita nyusun potongan-potongan teka-teki dari masa lalu. Nah, kutipan ini pas banget buat nunjukin tantangan utama buat setiap detektif prasejarah. Fosil itu ngasih kita kerangkanya, tapi nggak ngasih tahu kita segalanya. Masih banyak banget celah kosong yang harus kita isi pakai imajinasi, yang tentunya didukung sama deduksi ilmiah. Coba deh, lihat T-Rex ini. Kerangkanya emang keren banget, bukti fisik yang kuat. Tapi masalahnya kerangka ini bisu. Dia nggak bisa ngasih tahu kita apa warna kulitnya, gimana suara aumannya, atau apa yang sebenarnya ngebunuh dia. Oke, jadi setelah bukti-bukti fisiknya kekumpul, para detektif, maksudnya para ilmuwan ya, mulai ngebangun kasus mereka. Yuk kita lihat teori-teori utama tentang apa yang nyebabin kepunahan massal ini. Tersangka nomor 1, serangan dari luar angkasa. Sebuah asteroid raksasa nabrak bumi dan bikin kawah Chicxulub di Meksiko. Buktinya, ada lapisan tipis iridium, itu debu dari asteroid, yang ditemuin di seluruh dunia, di lapisan batuan dari zaman itu. Tumbukan ini ngelepasin energi setara miliaran bom atom, bikin tsunami global, dan ngelemparin debu ke atmosfer sampai nutupin matahari selama bertahun-tahun. Sekarang, tersangka kedua, musuh dari dalam bumi sendiri. Selama ribuan tahun, letusan gunung berapi supermasif di India, yang kita kenal sebagai Deccan Traps, terus-terusan muntahin lava dan gas beracun. Ini bukan letusan biasa ya. Ini adalah peristiwa yang mengubah planet, mencekik atmosfer pakai karbon dioksida, nyebabin pemanasan global yang ekstrim, dan bikin lautan jadi asam. Jadi, gimana kalau ini bukan cuma gara-gara satu hal aja? Gimana kalau dinosaurus itu sebenarnya udah di ujung tanduk? Banyak ilmuwan sekarang percaya kalau dunia mereka itu udah tertekan banget gara-gara perubahan iklim dan penyakit. Mungkin asteroid atau letusan gunung berapi itu cuma pukulan terakhir yang bikin mereka KO. Dari tulang ke teori, perjalanan investigasi kita udah jauh banget. Tapi sekarang, ada teknologi baru yang bikin kita bisa ngelakuin sesuatu yang wah luar biasa. Ngebangun ulang para korban dan dunia mereka dengan detail yang belum pernah kita bayangin sebelumnya. Ingat kan masalah yang tadi kita omongin? Soal kerangka yang bisu dan kita butuh imajinasi? Nah, teknologi kayak augmented reality atau AR itu dirancang buat ngejembatinin celah itu. Cara kerjanya simple banget, tapi cerdas. Sebuah aplikasi pakai kamera ponsel kamu buat ngenalin gambar penanda. Terus, dia nampilin model dinosaurus 3D di atas dunia nyata. Kamu bisa lihat dia gerak, dengerin suaranya, dan baca fakta-fakta tentangnya. Dan tiba-tiba aja, Triceratops itu bukan lagi cuma tumpukan tulang di museum. Dia jadi makhluk yang seolah-olah hidup dan bernafas tepat di depan mata kamu, lengkap dengan data seberapa besar dan beratnya. Nah, perbandingan ini benar-benar ngegambarin semuanya kan. Di satu sisi kita punya masa lalu, fosil yang diem aja, kejebak di balik kaca. Di sisi lain, kita punya masa kini dan masa depan, rekonstruksi digital yang hidup dan interaktif. Ini lompatan besar banget dalam cara kita ngerasain dan belajar tentang sejarah. Jadi, perjalanan kita ini udah ngebawa kita dari tulang belulang kuno yang ditemuin seabad lalu, ngelewatin perdebatan ilmiah yang sengit, sampai ke dunia digital yang hidup di layar kita. Terus, artinya apa semua ini? Intinya tuh gini, sejarah itu bukan buku yang udah tamat.
Setiap fosil baru yang digali, setiap teknologi baru yang diciptain, itu ngebuka babak baru dan bikin kita bisa ngelihat lagi apa yang selama ini kita pikir kita udah tahu. Dan ini ngebawa kita ke pertanyaan terakhir. Dengan alat-alat kayak AR, pengurutan DNA purba, dan pemodelan iklim yang canggih, batas penemuan kita jadi makin luas. Misteri kepunahan dinosaurus mungkin udah hampir terpecahkan, tapi ini baru permulaan dari apa yang bisa kita pelajari tentang sejarah panjang planet kita.